Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, dalam sejarah Islam pernah menaklukkan benua Eropa. Siapa sangka salah satu dari panglima perang saat itu adalah seorang pemuda yang sangat soleh, berusia 21 tahun yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Ia merupakan seorang sultan Turki Utsmani yang menaklukkan Kekaisaran Romawi Timur. Mempunyai kepakaran dalam bidang ketentaraan, sains, matematika, dan menguasai 6 bahasa saat berumur 21 tahun. Kejayaannya dalam menaklukkan Konstantinopel menyebabkan banyak kawan dan lawan kagum dengan kepemimpinannya serta taktik dan strategi peperangannya, yang dikatakan mendahului pada zamannya dan juga kaedah pemilihan tentaranya. Ia jugalah yang mengganti nama Konstantinopel menjadi Istanbul, Islam keseluruhannya. Kini nama tersebut telah diganti oleh Mustafa Kemal Atatürk menjadi Istanbul. Untuk memperingati jasanya, Masjid Al-Fatih telah dibangun di sebelah makamnya. Diceritakan bahwa tentara Sultan Muhammad Al-Fatih tidak pernah meninggalkan sholat wajib sejak baligh dan separuh dari mereka tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sejak baligh. Hanya Sultan Muhammad Al-Fatih saja yang tidak pernah meninggalkan sholat wajib, tahajud dan rawatib sejak baligh hingga saat kematiannya. Kejayaan dan kesuksesan hidup ia telah raih di usia yang begitu muda. Ia pun dikenang jutaan manusia sepanjang abad. Harum nama Sultan Al-Fatih diperoleh berkat kesolehan, keberanian, dan kemuliaan akhlaknya. Sebagai jenderal, beliau memimpin laskar Islam menaklukkan benteng terkuat Imperium Bizantium, Konstantinopel. Kota ini diubahnya menjadi kota Istanbul. Dari sini beliau menebarkan kasih sayang Islam di bumi Eropa. Apa rahasia di balik semua kesuksesan beliau? Ternyata rahasianya beliau sangat kuat sholat malamnya, yaitu tahajud. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan sholat tahajud sepanjang malam dan setiap hari? Bukankah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tahajud merupakan kewajiban yang tak bisa beliau tinggalkan dalam setiap perjuangannya? Jika Anda bertanya, apakah benar Muhammad Al-Fatih sudah melakukan tindakan besar yang mengubah sejarah peradaban dunia? Dalam sejarah hal ini tidak aneh. Bukankah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Usamah juga menjadi panglima perang dalam usia 18 tahun? Sementara yang menjadi prajuritnya adalah Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu sudah tua. Ini menunjukkan betapa kualitas keimanan dan kekuatan rohani Usamah menjadi salah satu ukuran yang dipertimbangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menetapkan Usamah memimpin ekspedisi militer menghadapi kekuatan superpower Romawi. Namun, sang pedang malam, orang Asia bernama Muhammad Al-Fatih merontokkan superpower Romawi pada 1453 Masehi. Beliau ahli sholat malam tahajud, ahli qiyamul lail. Beliau selalu kontak dengan energi terbesar di alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu takarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik dan penguasa tunggal alam semesta. Sejak kecil, Sultan Muhammad Al-Fatih dididik oleh seorang wali. Beliau tumbuh menjadi remaja yang memiliki kepribadian unggul. Beliau jadi sultan dalam usia 19 tahun menggantikan sang ayah. Bagaimana sifat Sultan Muhammad Al-Fatih sehingga beliau mampu memetik keberhasilan dalam hidupnya dengan sangat efektif, merebut benteng Konstantinopel yang kokoh itu? Sifatnya tenang, berani, sabar menanggung penderitaan,
tegas dalam membuat keputusan, dan mempunyai kemampuan mengawasi diri yang luar biasa. Kemampuannya dalam memimpin dan mengatur pemerintahan sangat menonjol. Sultan Muhammad Al-Fatih sangat tegas terhadap musuh, namun lembut kalbunya bagai selembar sutra dalam menghadapi rakyat yang dipimpinnya. Kebiasaan Sultan Muhammad Al-Fatih unik. Beliau selalu berkeliling di malam hari, memeriksa kondisi teman dan rakyatnya. Sengaja beliau berkeliling untuk memastikan agar rakyat dan kawan-kawannya menegakkan sholat malam dan qiyamul lail. Qiyamul lail, sholat tahajud, inilah senjata utama Muhammad Al-Fatih dalam mengarungi kehidupan di dunia yang fana ini. Inilah pedang malam yang selalu diasahnya dengan tulus, ikhlas, dan khusyuk, ditegakkan setiap malam. Dengan pedang malam ini timbul energi yang luar biasa dari pasukan Muhammad Al-Fatih. Sejarah mencatat Muhammad Al-Fatih yang baru berusia 21 tahun berhasil menggapai sukses besar, menerobos benteng Konstantinopel. Setelah dikepung beberapa bulan, maka takluklah Konstantinopel. Suatu hari timbul soal ketika pasukan Islam hendak melaksanakan sholat Jumat yang pertama kali di kota itu. Siapakah yang layak menjadi imam sholat Jumat? Tak ada jawaban. Tak ada yang berani yang menawarkan diri. Lalu Muhammad Al-Fatih tegak berdiri. Beliau meminta kepada seluruh rakyatnya untuk bangun berdiri. Kemudian beliau bertanya, siapakah di antara kalian yang sejak remaja, sejak akil baligh hingga hari ini pernah meninggalkan sholat wajib 5 waktu? Silahkan duduk. Subhanallah, Maha Suci Allah, tak seorang pun pasukan Islam yang duduk. Semua tegak berdiri. Apa artinya? Itu berarti tentara Islam pimpinan Muhammad Al-Fatih sejak masih remaja mereka hingga hari ini, tak seorang pun yang meninggalkan sholat fardu. Tak sekalipun mereka melalaikan sholat fardu. Lalu Muhammad Al-Fatih kembali bertanya, siapa di antara kalian yang sejak baligh dahulu hingga hari ini pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib? Kalau ada yang pernah meninggalkan sholat sunnah sekali saja, silakan duduk. Sebagian lainnya segera duduk. Artinya, pasukan Islam sejak remaja mereka ada yang teguh hati, tidak pernah meninggalkan sholat sunnah setelah maghrib, 2 rakaat sebelum subuh, dan sholat rawatib lainnya. Namun ada yang pernah meninggalkannya. Betapa kualitas karakter dan keimanan mereka sebagai muslim sungguh bernilai tinggi. Sungguh jujur pasukan Islam Al-Fatih. Dengan mengedarkan matanya ke seluruh rakyat dan pasukan Muhammad Al-Fatih kembali berseru, lalu bertanya, siapa di antara kalian yang sejak masa akhil baligh sampai hari ini pernah meninggalkan sholat tahajud di kesunyian malam? Yang pernah meninggalkan atau kosong 1 malam saja, silakan duduk. Apa yang terjadi? Terlukislah pemandangan yang menakjubkan sejarawan barat dan timur. Semua yang hadir dengan cepat duduk. Hanya ada seorang saja yang tetap tegak berdiri. Siapakah dia? Dia adalah Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk benteng superpower Bizantium Konstantinopel. Beliaulah yang pantas menjadi imam sholat Jumat hari itu. Karena hanya Al-Fatih seorang yang sejak remaja selalu mengisi butir-butir malam sunyinya dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah kosong, absen semalam pun. Dalam sejarah ditulis bahwa pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih tiba di kota Konstantinopel pada hari Kamis 26 Rabiul Awal 857 Hijriah atau 6 April 1453 Masehi. Di hadapan tentaranya, Sultan Al-Fatih lebih dahulu berkhutbah mengingatkan tentang kelebihan jihad, kepentingan memuliakan niat, dan harapan kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga membacakan ayat-ayat Al-Quran mengenainya serta hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pembukaan kota Konstantinopel.
Ini semua memberikan semangat yang tinggi pada bala tentara dan lantas mereka menyambutnya dengan zikir, pujian dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sultan Muhammad Al-Fatih pun melancarkan serangan besar-besaran ke benteng Bizantium di sana. Terus membahana di angkasa Konstantinopel seakan-akan meruntuhkan langit kota itu. Pada 27 Mei 1453 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih bersama tentaranya berusaha keras membersihkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka memperbanyak sholat, doa, dan zikir. Hingga tepat jam 1 pagi hari Selasa 20 Jumadil Awal 857 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 29 Mei 1453 Masehi, serangan utama dilancarkan. Para mujahidin diperintahkan supaya meninggikan suara takbir kalimah tauhid sambil menyerang kota. Tentara Utsmaniyah akhirnya berhasil menembus kota Konstantinopel melalui pintu Edirne, dan mereka mengibarkan bendera Daulah Utsmaniyah di puncak kota. Kesungguhan dan semangat juang yang tinggi di kalangan tentara Al-Fatih akhirnya berjaya mengantarkan cita-cita mereka. Sejak abad ke-8, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha merebut benteng ini. Salah satunya Abu Ayyub Al-Ansyari, namun gagal. Baru setelah 6 abad kemudian benteng itu berhasil direbut di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih. Karena jasanya inilah beliau diberi gelar Al-Fatih, sang pembuka, yaitu membuka kota Bizantium yang dulunya adalah Konstantinopel. Beliau adalah seorang pemberani, ahli strategi militer, juga istiqomah dalam sholat tahajudnya. Itulah sebuah kisah sejarah yang sungguh indah dalam bungkai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah pedang malam yang merupakan rahasia sukses dari seorang pribadi pengubah sejarah bernama Muhammad Al-Fatih, orang Asia asal Turki yang baru berusia 21 tahun. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.